Berita bagus. PIF in talks with Suning to buy Inter in deal worth 1.2 billion. Ini dilaporkan oleh Sky Sport Italia. Jadi PIF di awal musim kemarin, kalau kawan-kawan, bukan di awal musim, oh ya benar, di awal musim lalu ya, dia sudah nawar Inter itu kalau nggak salah berapa ya, 800 apa berapa. Cuma waktu itu kan ditolak karena nilainya yang terlalu rendah. Sekarang ditawarnya 1,2 billion, itu kalau diterjemahkan miliar euro. Ini mengutip, nah udah berapa kali aku sebut di grup, ada pendapat yang sangat menarik dari Bro Hang Chang. Ini kawan-kawan Interisti yang teriak Suning out ini gimana mikirnya? Kalau nggak ada yang beli Inter, Suning out, kalau beneran sih Suning out, siapa yang bayar gaji pemain? Kan Suning out berarti Inter diambil si Oktri kan. Oktri itu kan kalau kawan-kawan ingat, Inter minjem duit ke Oktri, itu dipakai belanja segala macam. Mereka ya tentu kayak zamannya si anak bangsa, fokusnya itu akan memperbaiki finansial klub, dua ya mendapatkan kembali duit yang mereka yang dipinjam Inter. Jadi ya itu akan ada eksodus pemain besar-besaran. Nah tapi sekarang kalau ada pemain ada yang mau beli Inter, nah ini baru harus kita dukung. Jadi kalau sekarang kawan-kawan bilang Suning out, aku akan diam-diam ya dukung. Kenapa? Ya karena sekarang ada yang nawar Inter bro 1,2 miliar. Ini situasinya sangat berbeda jauh. Kalau kemarin Suning out terus kemudian Inter diakuisisi investor abal-abal misalnya, ya kita juga yang menderita kan. Tapi sekarang kalau Suning, PIF ini, kalau kawan-kawan nggak tahu, PIF ini yang baru aja beli Newcastle. Sekedar informasi, Newcastle memang belum heboh banget belanjanya, tapi kawan-kawan harus tahu berapa Newcastle belanja. Itu 136 juta euro. Ini musim ini aja baru diakuisisi mereka sudah 136 juta. Belum lagi pertengahan musim itu kan mereka udah belanja juga. Sedangkan mereka jual pemain itu cuma 2 juta. Jadi mereka bener-bener, kalau istilahnya kemarin itu jadi Sultan Arab itu udah bosen balap lari anjing, balap Ferrari. Sekarang mereka balapannya itu balapan klub bola gitu loh. Ini harus kita dukung bro. Jadi kawan-kawan yang Suning out, sekarang aku diam-diam akan bilang ya Suning out gitu. Oke, itu berita baiknya ya. Terus terang aku berharap ini dealnya akan kelar. Semoga bisa PIF bisa mengambil alih Inter, karena terus terang aja mungkin kawan-kawan ada yang belum tahu, tahun 2024 utang Inter ke Oktri itu udah jatuh tempo, dan aku nggak ngelihat ada sinyal bahwa Inter bisa bayar utang itu. Kalau utang itu nggak kebayar, mau nggak mau Inter akan diambil alih oleh Oktri. Kalau kita diambil alih Oktri, aduh, bye Barella, bye Lautaro, itu hampir pasti. Jadi kalau sekarang PIF ini bisa kelar, kita pesta. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Apakah Anda sedang bermuram durja? Ya udahlah, kita kalah 2-0 lawan Bayern Munchen. Mungkin ini karma atau balas dendamnya Bayern Munchen. Dulu kita kalahkan 2-0 juga pas kita treble itu kan di final lagi. Tapi yang menarik itu di komen ada yang ini, gimana Bli? Masih mau mempertahankan Inzaghi? Sudah penampilannya begini, kalah segala macam. Why not? Oke, coba kita kita fair-fairan sekarang ngomong. Berapa di antara kalian yang bertaruh Inter Milan akan menang lawan Bayern Munchen? Maksudku adalah begini, ini bukan hal yang mengejutkan.
Kita kalah dari segala hal dibandingkan Munchen ya. Ini omongan dari aku yang kalian kalau sudah lama nongkrong di sini, aku yang paling apa ya, getol belain belain Inter kan di saat semua orang bilang Suning out, Inter out. Siapa lagi? Perisic dulu dibilang perusak, ingat nggak? Toto sekarang dirindukan segala macam itu. Aku paling ngebelain Inzaghi, tapi di sisi lain aku juga sangat objektif menilai kalau kita lawan Munchen itu harus diakui kita memang kalah kelas. Inter itu kemarin kalau aku tidak salah baca itu ada 5 rotasi di line up kita itu. Gosens jadi starter, kemudian siapa lagi? Mkhitaryan, Korea, Zeko, D'Ambrosio, berapa itu? 4 kayaknya. Sorry kalau salah hitung ya. Jadi intinya adalah ini sudah kelihatan Inzaghi harus merotasi pemain, dan menurutku pilihan memainkan D'Ambrosio itu dari segi teori sudah pas. Terlepas dari penampilan D'Ambrosio juga nggak bagus-bagus amat, bahkan kalau boleh dibilang ya agak jelek sih. Nah, bandingkan penampilan D'Ambrosio tadi pagi dengan penampilan De Vrij ketika kita kalah lawan Milan. Jadi dari sana makanya aku bilang kawan-kawan yang mengkritik Inzaghi out, Inzaghi offside segala macam ini, kan kita itu menilai setelah pertandingan berjalan. Sedangkan Inzaghi dia harus nulis line up itu sebelum pertandingan. Contohnya yaitu De Vrij. Ketika De Vrij dimainkan, ternyata De Vrij mainnya bagus, jelas lebih bagus dari D'Ambrosio kan. But bagaimana kita bisa tahu hal itu akan terjadi? Karena waktu lawan Milan, De Vrij mainnya ancur-ancuran. Plus lagi jangan lupa De Vrij bermain ketika Bayern Munchen udah kecapean dong. Kan dia maksudnya sekitar menit ke-70 atau berapa itu aku lupa. Apa menit ke-80 ya aku lupa. Itu satu. Kemudian Barella. Ketika Barella start lawan Milan, ternyata penampilannya ngeflop. Tapi aku bilang keputusan untuk memainkan Barella itu tepat. Kenapa? Sebelumnya kan dia man of the match. Nah sekarang keputusan untuk tidak memainkan Barella pun tepat. Kenapa? Ya karena dia ngeflop lawan Milan. Ini logika sederhana aja. Kayaknya 9 di antara 10 pelatih pasti akan mengistirahatkan Barella. Karena satu, dia ngeflop waktu lawan Milan. Kedua, dari Inter memulai musim ini dia full main, selalu jadi starter. Kalau nggak salah ingat cuma satu pertandingan dia diganti di menit ke-70-an atau menit 80 itu. Sisanya dia main full. Jadi ini memang saatnya dia beristirahat. Dan ini juga ada komentar yang bagus dari Inzaghi tentang absennya Barella. It was a choice I made. Jadi dia secara kesatria itu pilihan yang aku lakukan. Aku memutuskan untuk memberikan dia istirahat. Dia juga ada sedikit masalah. Maksudnya masalah otot, nggak masalah serius. Ini sama kayak Korea ketika diganti lawan apa itu dia ngegol kemudian diganti Zeko, itu kan ada sedikit masalah. Brozovic juga waktu diganti Aslani itu agak di awal pertandingan itu dia juga ada masalah. Ternyata dari awal season itu Barella sudah ada sedikit masalah di ototnya, makanya dia diistirahatkan. Malam ini aku ingin menyimpan dia. Walaupun sebenarnya ketika 1-0 aku hampir saja memasukkan Barella, kan kelihatan Barella sudah pemanasan kemarin. Tapi kemudian kita kebobolan gol kedua dan aku memutuskan untuk mengistirahatkan dia sepenuhnya. Menurutku ini adalah keputusan pragmatis dan aku sangat setuju. Artinya apa? Dia nggak mungkin akan ngomong terang-terangan, tapi ya udah ketika 2-0 dia tahu bahwa pertandingan itu udah kekunci. Walaupun Lukaku masuk pun, walaupun Modric pun masuk, itu kita nggak akan bisa ngejar 2-0 karena ya istilahnya pertandingannya udah kekunci gitu loh. Kalau kalian lihat Bayern Munchen udah kayak having fun aja main. Kalau itu Barella dimainkan, 1 itu tidak akan mengubah keadaan, 2 dia tambah capek, 3 ada kemungkinan cedera. Jadi menurutku ya tepat. Tadi itu aku kan sempat aduh ini kok Barella nggak dimainin kan. Tapi ternyata setelah tahu dia ada sedikit masalah di ototnya, menurutku ini tepat. Ini ngomong-ngomong, dari aku ambil post match interview ini dari FC Internews ya.
Jadi bukan aku yang ngarang-ngarang. Jangan bilang wah itu ngarang-ngarang aja, enggak. Kemudian Mkhitaryan. Mkhitaryan jadi starter. Banyak yang gini, wah kenapa Mkhitaryan starter? Kenapa nggak Barella? Padahal eh, pertandingan sebelumnya lawan Milan, Mkhitaryan menggantikan Barella. Ternyata dia mampu mengubah keadaan kan. Wow, harusnya Mkhitaryan dari awal dimainin. Aduh, emang jadi pelatih itu bakalan salah aja. Ini kayak kemarin aku bukan kemarin, tadi aku share di grup itu, bahkan si Altobelli mantan strikernya Inter, dia bilang keputusan untuk memainkan Onana instead of Handanovic itu salah karena ini panggung yang terlalu besar. Ini sama saja menghancurkan karir pemain, menghancurkan kepercayaan diri Handanovic, berpotensi menghancurkan kepercayaan dirinya Onana juga, karena kalau dia fail atau blunder ini bakal jadi pukulan telak. Semua salah, bro. Padahal terbukti bintang lapangan kita bukan bintang man of the match ya. Kalau man of the match kayaknya si Sane sih, aku belum cek tapi aku yakin pasti Sane. Tapi pemain dengan rating tertinggi di Inter itu adalah Onana. Dari Sempre Inter itu Onana dapat 6,5. Kalau menurutku pribadi itu minimal dia 8 dapat itu. Gila penyelamatannya. Aduh, janganlah dibahas. Kalau itu Handanovic yang jadi starter, kayaknya minimal kita kebobolan 4 sampai 5 gol. Minimal itu. Di babak pertama aja aku hitung ada 3 penyelamatan yang sangat bagus dari Onana. Yang kayaknya ini penyelamatan yang kalau itu kipernya Handanovic itu bakalan dilaserin aja sama mata bengong gitu. Jadi at least itu ininya hal positif yang ada yang bisa kita ambil dari penampilan Onana kemarin. Jadi apa dari penampilan Inter, sorry. Onana tampil gemilang walaupun ya kasihan juga sih dia debut kebobolan 2 gol. Cuma kawan-kawan yang nonton pertandingan pasti tahu 2 gol itu sangat apa ya, itu sangat hebat istilahnya. Kalau bukan Onana itu jauh lebih banyak. Kemudian aku mau membahas penampilan pemain. Kita mulai dari belakang. Onana sudah aku bahas, man of the match-nya Inter, penyelamatan dia gemilang, dan yang paling aku suka lihat umpan panjang dia itu kalau nggak salah ada 3 atau 4 yang tepat sasaran. Itu kiper loh. Ini Handanovic nggak bisa kayak gini. Jadi di sana dia sangat unggul. Kemudian Ambrosio, Skriniar, Alessandro Bastoni. Menurutku di antara 3 ini yang penampilannya paling jelek itu Ambrosio. Apalagi dia ada membuang peluang yang sangat bagus. Itu sudah first time ada tahu tembakannya melenceng jauh. Cuma di sisi lain kita harus apresiasi positioning dia sangat bagus. Menurutku dari Ambrosio kita karena Milan Skriniar nggak terlalu banyak yang aku komentari, penampilannya decent, artinya ya nggak istimewa tapi ya nggak jelek juga, bagus. Kemudian Bastoni juga gitu, tentunya penampilan Bastoni jauh lebih bagus daripada ketika kita lawan Milan. Kita lompat ke Gosens dikasih 5,5, menurutku 6 itu layak. Di beberapa situs lain dia dikasih nilai 6. Kenapa? Nah, ini pertanyaannya. Karena Gosens dapat 5,5, si Dum dia dapat 5. Jadi intinya Gosens performanya lebih baik dari Dumfries kan? Aku setuju. Di fase menyerang Gosens hampir tidak ada kontribusinya, tapi di fase bertahan Gosens menurutku sangat aktif. Menurutku ini salah satu penyebabnya adalah D'Ambrosio yang sangat aktif maju, Dumfries juga, dan dua-duanya itu di kanan. Kalau kawan-kawan ingat pembahasanku dulu, ketika ada pergerakan pemain itu, kalau pemain di sisi kanan itu maju, maka hal yang paling umum terjadi adalah pemain yang ada di tengah itu geser ke kanan, pemain yang di kiri geser ke tengah, dan yang di sayap itu mundur 1 level. Jadi ini yang bikin menurutku Gosens nggak bisa leluasa maju juga, karena sayap kanan kita memang sangat aktif menyerang. Menurutku karena ini terjadi secara konsisten terus menerus ya, kayaknya sih instruksi Inzaghi yang menginstruksikan supaya serangan itu dimaksimalkan dari sayap kanan. Itu soal Gosens ya. Jadi kemarin itu tadi pagi itu pertama kali Gosens main full 90 menit. Masih belum memuaskan, tapi menurutku
nilai 6 dapat dikasih sama 5,5 ya oke lah. Kemudian Mkhitaryan memulai pertandingan dengan sangat jelek. Terus terang aja, kalau kalian nonton live reaction, aduh kok Mkhitaryan gini, karena lawan Milan dia mainnya sangat bagus. Tapi untungnya di babak kedua, terutama di awal-awal babak kedua sekitar 15 menit awal itu mainnya bagus banget. Inter main bagus. Di sana sempat ada, wah ini kayaknya kita bisa mengejar. Tahu-tahu gagal. Kekurangan Inter di babak pertama itu ada dua. Tadi aku sudah sempat bahas. Satu, pressing yang sangat-sangat sangat kendor. Dua, jarak antar lini yang terlalu renggang. Ini jarak antar lini ini terutama kelihatan di golnya Sané. Kenapa jarak antar lini yang renggang itu berbahaya? Contohnya yaitu golnya Sané. Pertama, dia berdiri bebas di antara back dan gelandang. Dari posisi sana itu ada dua kemungkinan, dia dikasih umpan pendek. Kalau dia dikasih umpan pendek, dia leluasa menerima umpan. Dua, kalau dia melakukan pergerakan tanpa bola ke depan, itu dikasih bola wilayah juga, ini sangat berbahaya. Kenapa? Ini karena rentan banget perangkap offside-nya gagal. Ini beda kalau kita posisi back kita sejajar dengan dia, dengan pemain menyerang lawan. Maju dikit ya udah offside. Tapi kalau posisi dia ada di depannya dikit, ketika ini mulai sprint kemudian seperti yang kemarin Joshua Kimmich lepas umpannya, timingnya pas, itu tidak offside, kemudian kecepatan dia itu sudah nggak kekejar, ngerti kan? Karena sudah sepersekian detik dan Danilo D'Ambrosio udah telat untuk start sprinting, jadi itu udah nggak bisa kekejar. Itu yang bikin celah antar lini yang renggang itu sangat riskan. Itu ya kesalahan di babak pertama. Gol kedua Bayern Munchen, waduh itu terlalu luar biasa. Aku udah nyerah, nggak bisa aku komentar itu. Bayangkan itu double get and go istilahnya. Jadi 1, 2, 3, 4. Waduh, terus banyak yang bilang wah itu on goalnya Ambrosio. Kalau aku lihat, orang coba lihat di replay itu, walaupun nggak ada Ambrosio di sana itu kayaknya tetap bakalan gol. Jadi on goal atau enggak itu bakalan tetap gol aja sih. Hakan mainnya menurutku biasa-biasa aja, nggak jelek tapi ya jauh dari kata istimewa. Kemudian Dzeko, menurutku pemain kedua terbaik Inter ya Dzeko. Jadi kawan-kawan yang ini, yang Dzeko out, Dzeko main sangat bagus. Dia beberapa kali bisa menahan bola, dribble juga oke. Tapi dari segi fisikalitas ya jelas kalah jauh sama Lautaro Martinez. Cuma ini yang perlu digarisbawahi, Lautaro Martinez kan sudah berapa kali ini mainnya full ini. Kemarin tadi pagi dia 90 menit main. Kemungkinan dia tidak akan starter lawan Torino, atau kalaupun dia start, dia ya udah di babak kedua pasti digantikan. Masalahnya Korea underperform parah. Korea itu nilainya 5. Aku nggak nyangka Korea underperform separah ini. Aku nggak berharap dia akan mainnya gemilang sih, karena lawan Milan ya dia walaupun 1 assist tapi habis assist itu dia tenggelam. Cuma kemarin itu terlalu parah. Ada satu peluang yang sangat bagus. Kalau kawan-kawan ingat itu bola diintercept oleh Lord of the Lord kita. Kemudian Korea dapat bola di posisi yang sangat bebas. Tahu-tahu tembakannya melenceng. Terlalu terburu-buru. Ini kayaknya demam panggung sih dia. Oke, itu soal pembahasan pertandingan kemarin. Nah, sekarang giveaway. Giveaway ini syaratnya gampang sekali. Kawan-kawan yang ingin ikutan giveaway, tempo hari aku upload video yel-yel Inter. Jadi caranya itu gampang banget. Itu kawan-kawan rekam video nyanyikan yel-yel Inter itu kan, Inter Milan di dadaku, yang itu nyanyikan yel-yel itu, kemudian kirim ke telegramku, nomornya 0812 3630 3639. Nanti aku kasih juga di deskripsi ya. Nanti ada 2 pemenang. Satu itu aku undi, aku pakai undian online, pakai wheel itu. Kemudian yang kedua itu short yang aku masuk itu kan kurang lebih cuma 20 detik kan ininya durasinya. Semua yang masuk itu aku akan tampilin di video short. Mana yang paling banyak view-nya,
itu yang terpilih jadi pemenang. Nanti mungkin aku tunggu 2 minggu atau gimana. Intinya adalah yang undian ini jadi semua berkesempatan menang. Caranya gampang banget, cuma rekam aja terus kirim, sama kayak kalian ngirim ke WhatsApp atau kemana, ke Telegram kan, tinggal dari sana aja rekam ya, yel-yel itu cuma 19 detik. Oke, sudah sangat jelas ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komen, nanti aku akan jawab sebisanya. Oke, ciao guys. Jangan bermuram durja lo. Ini bela-belain Inter kalah biar Interisti pada happy, bikin giveaway kan. Oke guys, ciao. Sampai jumpa.